Oke, selamat sore semuanya. Jadi di sini kami dari kelas manajemen teknologi dan inovasi, kami dari kelompok 4 ada saya Happy dan ada Pak Fahmi. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kelas kami terkait dengan penerapan design thinking dalam perancangan ide dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan layanan Departemen Fleet and Services di perusahaan HSM. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan latar belakangnya. Jadi untuk latar belakangnya di sini adalah perusahaan HSM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing dengan jumlah karyawan 23 orang. Dan perusahaan HSM memiliki fasilitas atau memberikan fasilitas kendaraan operasional dan car ownership program kepada karyawan dengan tingkatan atau role tertentu. Nah, Departemen Fleet and Services bertanggung jawab untuk menjalankan proses bisnis dan memberikan pelayanan kepada karyawan yang mendapatkan fasilitas kendaraan bersama dengan Departemen Human and Resources, Departemen Finance, dan vendor penyedia kendaraan. Untuk proses bisnisnya di sini dapat kita lihat, jadi ada mulai dari pengadaan kendaraan, relokasi, kemudian ada penggantian, ada service and maintenance, dan ada reporting. Terus kemudian di sini untuk latar belakang selanjutnya adalah terkait dengan kompleksitas yang dihadapi oleh Departemen Fleet and Services. Jadi yang pertama adalah terkait dengan manajemen tugas dan waktu, kemudian ada koordinasi dengan setiap pihak yang terlibat, dan saat ini tidak ada sistem yang memadai untuk mengerjakan setiap proses administratif yang ada. Jadi untuk aktivitas di sini, untuk key activity-nya ada 5, mulai dari pengadaan kendaraan baru sampai administrasi. Ini jumlah unit atau jumlah report yang harus dikerjakan. Berikut merupakan total waktu dalam 1 menit dan ini semua adalah data dalam 1 tahun selama 2019. Jadi untuk data-data ini, di sini untuk total waktu yang ada adalah sekitar 6 jam, 6.599 jam dalam 1 tahun. Nah, terkait dengan data 1 tahun tersebut, secara teori seharusnya untuk 8 jam bekerja selama 5 hari, kita harusnya hanya bekerja selama 5.760 jam, tapi karena di sini total waktu kerjanya ada 6.000, maka total overtime di sini dalam 1 tahun ada 839 dan rata-rata overtime per harinya ada 3,5 jam. Nah, itu terkait data overtime yang ada di tahun 2019. Berikutnya adalah terkait data untuk pelayanan. Nah, selama tahun 2019 terdapat kurang lebih 48 komplain terkait dengan monitoring kendaraan saat pengiriman dan koordinasi dengan vendor third party. Oke, berikutnya saya akan lanjut ke perumusan masalah. Jadi untuk perumusan masalah di sini yang pertama adalah bagaimana Departemen Fleet and Services dapat memberikan pelayanan yang baik kepada customer dengan memberikan fasilitas kendaraan dan meningkatkan produktivitas bekerja dan dapat menurunkan overtime. Itu merupakan permasalahan yang pertama. Dan untuk perumusan masalah yang kedua adalah apa solusi atau inovasi yang tepat yang seharusnya diambil oleh Departemen Fleet and Services untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, berikutnya terkait dengan tujuan penelitian dan manfaat. Untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah untuk membantu Departemen Fleet and Services melakukan analisa dalam menemukan solusi yang tepat melalui inovasi dan ide-ide baru yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh customer dan internal team. Dan untuk manfaat penelitiannya, melalui analisa tersebut, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas melalui penurunan angka overtime dan peningkatan pelayanan kepada customer. Berikutnya adalah terkait dengan kajian pustaka dan dasar teori. Jadi di sini untuk kajian pustaka dan dasar teori yang pertama terkait BMC. Jadi di sini kami akan menerapkan BMC untuk membantu proses perancangan solusi yang akan dicapai sehingga mendapatkan value yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Nah, di sini untuk BMC sendiri merupakan sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu proses perencanaan bisnis tersebut. Nah, berikut merupakan penerapan BMC di perusahaan HSM. Jadi untuk 9 elemennya di sini ada key partner, kemudian activity, value proposition, customer relationship, segment, key resources, channel, cost structure, dan revenue stream. Nah, untuk key partnernya, di sini ada human resources, HRD, kemudian ada departemen finance, ada third party vendor penyedia kendaraan, dan trainer safety driving. Untuk key activity-nya, di sini ada pengadaan kendaraan, penggantian, relokasi, kemudian service and maintenance, dan billing management. Kemudian untuk value proposition-nya, di sini adalah untuk memberikan pelayanan yang reliable bagi customer internal sesuai dengan SLA yang berlaku pada setiap proses bisnis dengan efektif dan efisien. Dan untuk value yang kedua adalah bekerja sama dengan pihak eksternal atau third party untuk menyediakan kendaraan sesuai dengan SLA yang sudah ditentukan.
Nah, untuk customer relationship, di sini kita akan melakukan sesuai dengan apa sih yang diekspektasikan dari customer. Yang pertama, mengurangi proses administratif dengan pengurangan hard copy, terus kemudian tidak melakukan koordinasi manual, dan memberikan informasi kepada customer eh, dengan reliable untuk end-to-end trackingnya. Nah, kemudian untuk integrated-nya, di sini diharapkan ada single contact line dan single source data, dan ada real-time monitoring untuk status kendaraan, baik dalam proses pengadaan, penggantian, ataupun relokasi. Nah, customer segmennya di sini siapa? Yang pertama ada karyawan dengan managerial level, kemudian karyawan dengan role mobilitas yang tinggi, ini untuk kendaraan operasional, kemudian karyawan yang sudah mendapatkan safety driving, ini merupakan salah satu policy dari perusahaan, kemudian dengan SIM atau driving license yang aktif, dan tim dari Departemen Fleet and Services sendiri terkait dengan reporting dan administratif. Nah, key resource-nya ada kendaraan, kemudian ada manpower, laptop, dan handphone. Dan channelnya di sini ini juga disesuaikan dengan compliance perusahaan, hanya boleh untuk website internal perusahaan, ada email, SMS, dan internal newspaper. Nah, untuk cost structure-nya di sini ada terbagi jadi 4 untuk masing-masing pengadaan, penggantian, relokasi, dan service and maintenance. Dan revenue streams-nya adalah peningkatan produktivitas karyawan, penurunan overtime, dan partnership dengan vendor atau party. Nah, untuk yang berikutnya di sini akan dijelaskan terkait metode penelitian akan dibantu oleh Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi. Baik, terima kasih Mbak Epi. Saya akan lanjutkan tentang metode penelitian ya, design thinking. Jadi kami menggunakan design thinking, sebuah aktivitas berulang untuk memahami pengguna, menantang asumsi dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman. Jadi design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Design thinking merupakan pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia didasari dari memahami kebutuhan pelanggan, membuat prototipe yang cepat, dan menghasilkan ide-ide kreatif yang akan mengubah cara berpikir tentang bagaimana cara mengembangkan produk, layanan, proses, dan organisasi. Ada 5 tahapan di design thinking ini yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Lanjut, ada empathy, define, kemudian berikutnya. Yang pertama tentang empati merupakan proses pertama dari design thinking yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang akan diselesaikan. Empati ini sangat penting untuk proses desain, membantu untuk mengesampingkan asumsi, memberi solusi dengan mendapatkan input langsung dari kebutuhan pengguna. Departemen Fleet and Service dalam mendapatkan empatis akan melakukan wawancara sebagai bentuk penerapannya. Dari sisi pengguna, karyawan dengan managerial level, karyawan dengan role responsibility yang memiliki mobilitas tinggi, dan karyawan dari Departemen Fleet and Service. Dari sisi pihak yang terkait, yang akan dilakukan wawancara adalah karyawan dari Departemen Human Resource and Departemen Finance. Dan yang berikutnya adalah vendor third party penyedia kendaraan. Next. Tahapan berikutnya adalah define. Tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang telah dibuat dan didapatkan dari tahapan empathize. Di tahap inilah analisis dan pengamatan dilakukan untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Pada tahapan ini, Departemen Fleet and Service akan melakukan waste identification dan root cause analysis tree diagram. Ada 7 ways of lean, kemudian ada pembuatan pohon akar masalah. Nah, yang pertama waste identification merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas apa yang saat ini merupakan tindakan yang non-value added dalam proses bisnis. 7 Ways of Lean akan membantu perusahaan HSM untuk memahami root cause dari permasalahan yang dihadapi oleh pengguna ataupun tim dari Departemen Fleet. Kemudian yang kedua adalah root cause analysis atau tree diagram, diagram pohon. Tahapan ini merupakan tahapan analisa untuk mengidentifikasi akar permasalahan berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna ataupun dengan pihak terkait. Dengan melakukan identifikasi waste dan mencari root cause permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pengguna, analisa dalam pencarian solusi akan menjadi lebih tepat sasaran. Lanjut. Tahapan berikutnya adalah ideate. Tahapan ini bertujuan membangun ide dari pemahaman yang sudah didapatkan pada tahapan sebelumnya. Dengan latar belakang yang kuat, masing-masing tim dapat mulai out of the box
untuk mengidentifikasi solusi baru untuk pernyataan masalah yang dibuat dan dapat mulai mencari cara alternatif untuk melihat masalah. Penerapan yang akan dilakukan oleh Departemen Fleet and Service dengan Impact Effort Matrix. Nah, di Impact Effort Matrix ini eh, bisa kita dapatkan mencari mana effort mulai dari yang low sampai high, kemudian impact juga dari low sampai high, sehingga kita dapatkan mana yang low effort dan high impact. Lanjut. Yang berikutnya adalah prototype. Tahapan keempat dalam design thinking membuat prototype. Prototype merupakan produk yang dikembangkan dengan versi yang diperkecil atau dapat dikatakan sebagai versi simulasi. Dengan membuat prototype, berikut beberapa keuntungan yang didapatkan Departemen Fleet and Services. Yang pertama, menguji ide atau inovasi yang dibuat, kemudian memperoleh pandangan bagaimana karyawan yang mendapatkan fasilitas akan berinteraksi dengan produk yang dikembangkan. Kemudian dapat mengidentifikasi apakah ada masalah pada fungsi atau desain produk yang akan dikembangkan. Next. Kemudian berikutnya adalah tes ya. Tahapan ini merupakan tahapan pengujian dengan tujuan mendapatkan feedback dari pengguna terhadap prototipe yang diberikan. Pengujian ini perlu dilakukan untuk mendeteksi kesalahan dan masalah kegunaan sejak awal. Tahapan pengujian tidak selalu menjadi tahap akhir dalam design thinking. Hal tersebut terjadi karena setelah melalui proses pengujian dan mengidentifikasi masalah-masalah yang sebelumnya tidak ada, maka harus kembali lagi ke tahap-tahap sebelumnya. Next. Nah, berikut adalah diagram alur dari proses yang kita lakukan ya, mulai dari tadi ya latar belakang dan tujuan, ada problem seperti apa, kemudian kita buat BMC-nya, dan dengan design thinking ini merupakan proses untuk mencari solusi mulai dengan 5 tahapan tadi. Mulai dari empatis dengan user interview, kemudian define dengan 7 waste lean dan pencarian root cause analysis dan tree diagram, kemudian ideate dengan membuat matriks effort impact ya, sehingga kita dapatkan mana upaya-upaya yang semakin low effort dan high impact. Kemudian dibuat prototipe dan dilakukan tes terhadap prototipe tadi, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lanjut. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan sebagai referensi dalam menyusun proyek kelas ini. Baik, mungkin dari saya demikian. Saya kembalikan ke Mbak Happy. Silakan. Iya, baik, terima kasih Pak Fahmi. Jadi, itu merupakan presentasi untuk proyek kelas kami. Semoga proyek kelas kami memberikan manfaat dan kiranya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada kami. Terima kasih.